Halo, selamat datang kembali di Insan Channel. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan alur cerita Superhuman, yang tentunya semakin menarik. Tapi, sebelum Mimin lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan alur ceritanya. Oh iya, biar Mimin makin semangat, buat teman-teman yang mau traktir buat kopi, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan mari, kita lanjutkan ceritanya. Seo Moon-hyuk, yang sudah mendapatkan kill di awal set kedua, berhasil membuat para player dari tim Love mulai resah, terutama Yongso, yang sudah mulai kesal, dan ingin berhenti kabur, serta mengajak para anggota tim Love yang lain, untuk menghadapinya secara langsung. Mengingat dua orang sudah berhasil dihabisi dengan mudah oleh Seo Moon-hyuk, Yongso yakin, jika Seo Moon-hyuk jelas menyerang sendirian. Yongso pun mendesak kapten tim, karena jika mereka tidak bisa menghabisi Moon-hyuk sekarang, mereka takkan bisa bebas untuk berburu. Meskipun begitu, kapten tim Love memintanya untuk tetap tenang, meskipun Yongso terus memaksa untuk menghadapi Moon-hyuk, setidaknya mengirim pasukannya untuk menghalau Moon-hyuk agar mereka bisa berburu. Namun, saran itu ditolak, karena di situasi saat ini, mengirimkan pasukan hanya akan menipiskan pertahanan mereka. Dan saat Yongso dan anggotanya sedang berdebat untuk menghadapi Moon-hyuk, Moon-hyuk datang menghampiri mereka, dan dari kejauhan, mengawasi mereka. Dari kejauhan, Yongso tetap ingin menghadapi Moon-hyuk secara langsung, karena dia yakin bisa mengalahkannya dengan skill terhebat miliknya. Namun, saran itu tetap ditolak, karena skill andalannya membutuhkan banyak sekali aura, dan jika Yongso gagal, mereka yang akan dirugikan. Lalu, Yongso yang kesal, karena semua sarannya terus ditolak, ternyata menyadari keberadaan Moon-hyuk, dan berbalik, melancarkan serangannya ke arah Moon-hyuk. Tapi, Moon-hyuk yang melihat itu, terlihat tenang, dan begitu saja, menunggu serangannya, dan saat serangan itu sampai dan meledak, Yongso sangat senang, karena dia yakin, serangannya mengenai Moon-hyuk dengan telak. Namun, sesaat kemudian, Yongso mendengar seseorang berkata idiot padanya, dan tiba-tiba, dari balik kabut, terlihat bayangan, yang ternyata, Seo Moon-hyuk, masih berdiri dengan tegak. Apa kau pernah berpikir, kalau aku mungkin akan membuat keributan jadi kau memperhatikanku, dan kau sangat benar-benar payah dalam berakting, ambillah pelajaran dengan ini nah, ucap Moon-hyuk, yang langsung pergi menghilang meninggalkan mereka. Sementara Yongso dan kapten tim Love sangat terkejut, karena Moon-hyuk dapat menahan serangan Yongso yang kuat, yang padahal itu adalah serangan langsung, tapi jangankan menghindarinya, Moon-hyuk bahkan menerima serangan itu dengan perisainya. Setelah melihat itu, akhirnya sang kapten memerintahkan, timnya akan dibagi menjadi dua kelompok, dan 6 orang akan berburu poin, sementara yang lainnya akan mulai memburu Moon-hyuk. Mereka pun mulai bergerak, untuk mencoba mengepung Moon-hyuk, meskipun komentator ataupun penonton ragu, jika Seo Moon-hyuk bisa dengan mudah ditaklukkan, dengan strategi sederhana itu. Karena, Seo Moon-hyuk adalah orang pertama yang bisa menaklukkan dungeon itu, dan tahu jelas, di mana tata letak atau setiap sudut dungeon. Namun, Seo Moon-hyuk sangat jelas melihat pergerakan mereka, dan apa yang mereka rencanakan, tak takut, bahkan, dia sendiri, yang langsung datang menghampiri mereka. Seo Moon-hyuk pun langsung menerjang mereka, namun, berbeda kali ini, mereka bisa menghindari serangan Moon-hyuk. Melihat itu, Moon-hyuk sedikit memuji mereka, karena mereka bisa menghindari serangannya. Salah satu anggota tim Love pun menyerang Moon-hyuk, tapi, Moon-hyuk bisa dengan mudah menghindarinya, dan bahkan, di saat bersamaan, Moon-hyuk sudah berada di belakangnya dan kembali mendapatkan kill. Dan dengan teknik andalannya, 100 cm throw, Moon-hyuk kembali melakukan serangan, dan dalam sekejap, Moon-hyuk mendapatkan 2 kill, dan untuk sekarang, total kill yang dia dapatkan, menjadi 4 kill. Tak berhenti di situ, Moon-hyuk pun langsung menyerang dealer yang tersisa, dealer yang ketakutan pun, berusaha melarikan diri, namun, dengan satu serangan, dealer itu pun langsung mati, dan sekarang, setelah Moon-hyuk menghabisi 5 orang sendirian, maka, tim Love hanya tersisa 6 orang, dan Seo Moon-hyuk berencana akan menghabisi mereka semua sekaligus. Semua penonton yang melihat aksi dari Moon-hyuk sangat terkejut, bahkan tak percaya, Superhuman sekuat ini berasal dari Korea,
negara yang selama ini berada di posisi terakhir, karena superhumannya yang dikenal lemah, bahkan Walker, dan para agen, yang dari awal mengincar Moon Yup, semakin menginginkannya. Setelah melihat Moon Yup, karena belum 1 menit berlalu, Moon Yup bisa menghabisi 3 dealer sekaligus. Baik para penonton, terutama Moro Brothers, dibuat penasaran, bagaimana, jika hero dalam sejarah, bertarung melawan player di generasi sekarang. Tentunya, itu menjadi tanda tanya semua orang yang menyaksikan pertandingan ini. Bahkan Suran, yang tadinya ragu, jika Moon Yup benar-benar telah kembali, sekarang mulai percaya, bahwa yang kini berada di arena itu, adalah benar-benar Seo Moon Yup, pahlawan terhebat dalam sejarah umat manusia. Jeho, dan semua player tim Hope, yang mendapatkan notifikasi, jika Moon Yup sudah mendapatkan 5 kill, bertanya, apa maksud dari 5 kill itu? Moon Yup hanya menjawab, tentunya itulah yang dia lakukan, dan karena dia bisa menghabisi 5 player lawan, kini dia sudah mendapatkan aura merah. Karena Moon Yup sudah mendapatkan aura merah, mereka pun akan kembali berkumpul di area 31, namun, Moon Yup mengatakan, tapi mungkin, semuanya akan berakhir, sebelum anggota tim Hope yang lainnya, sampai di tempatnya. Moon Yup pun langsung meluncur ke lokasi tim Love yang tersisa dengan sangat cepat, dan dengan intimidasinya Moon Yup pun berkata, apa kalian sudah menunggu lama? Aku datang secepat yang aku bisa. Namun tim Love sekarang tidak panik, dan mulai menyebarkan formasinya, untuk menjatuhkan Moon Yup. Namun, meski mereka telah mengepung Moon Yup, dan berencana menyerangnya dari segala sisi, dengan skill Eyes of Analysis, Moon Yup dapat mengetahui, orang pertama yang akan menyerang adalah orang yang memiliki mobilitas bagus, dan tak lama, prediksi Moon Yup benar. Namun, Moon Yup tetap berhasil menangkis serangannya dengan mudah, karena, meskipun gerakan dari lawannya sangat cepat, tapi itu hanya bertahan selama 30 detik, dan bukan berarti karena lawannya cepat, otaknya pun bisa cepat bereaksi dengan serangan Moon Yup, sehingga, dengan satu serangan, lagi-lagi Moon Yup, berhasil menghabisi lawannya. Kapten tim Love yang melihat itu, meminta Yongso, untuk menembakkan Explosion Spear, ke arah Moon Yup, tapi, setelah Yongso melepaskan serangannya, tim Love lain yang berusaha menerjang Moon Yup, yang mereka pikir, dengan serangan tadi, penglihatan Moon Yup terganggu, namun mereka salah, karena di balik asap tebal yang menghalanginya, Moon Yup mempersiapkan serangannya, dan saat lawannya mendekat, dia pun melemparkan tamengnya, yang langsung menghabisi player itu. Tak berhenti di situ, dengan 2 buah tombak di tangannya, Moon Yup pun menggila, dan menghabisi player yang tersisa satu persatu, hingga tersisa si Kapten dan Yongso. Yongso, dan si Kapten, yang melihat itu sangat ketakutan, karena tak pernah membayangkan, Seo Moon Yup sekuat ini, bahkan saat mereka melawan Prancis pun, pertandingannya, tak seperti melawan Moon Yup saat ini. Si Kapten akan berusaha mengulur waktu untuk Yongso, dan memintanya, untuk mempersiapkan serangan berikutnya, tapi, saat si Kapten berbalik, dia pun langsung dihabisi oleh Moon Yup, tanpa sempat, mengulur waktu untuk Yongso. Yongso, yang dari awal, sengaja Moon Yup sisakan terakhir, lagi-lagi ketakutan, setelah mengetahui kekuatan Moon Yup yang sebenarnya. Yongso, sepertinya, kau satu-satunya yang tersisa, ucap Moon Yup, sambil berjalan mendekati Yongso, sementara Yongso sendiri benar-benar ketakutan, namun, Moon Yup, tanpa ampun, menghantam wajah Yongso dengan sangat kuat, bahkan membuatnya terpental ke tembok, lalu, Yongso pun, kembali mati, di set kedua pertandingan ini. Sementara, para komentator tercengang, dikarenakan situasi saat ini sulit dipercaya, karena untuk pertama kalinya melihat, pembantaian satu tim, oleh satu orang saja. Dengan apa yang Moon Yup lakukan di set kedua ini, membuat para netizen di seluruh dunia pun menjadi heboh, bahkan, seluruh stadion pun bergema, menyebutkan namanya. Dan saat Moon Yup berjalan, dia pun disorot oleh sebuah kamera, lalu, Moon Yup pun bertanya pada Jeho, benda apa yang dari tadi mengikutinya. Jeho pun berkata, jika itu adalah kamera drone, yang menyiarkan pertandingan mereka secara langsung, dan setelah mengetahui itu, Moon Yup malah mengacungkan jari tengahnya, dan sontak, itu membuat para penonton terkejut, serta membuat Jeho malu. Jeho pun langsung menyeret Moon Yup, untuk pergi ke acara wawancara MVP. Saat sesi wawancara, Jeho berkata, jika dia beruntung,
karena tubuhnya masih mengingat pengalamannya dulu saat menjadi superhuman, dan bisa membantu rekan satu timnya. Lalu, saat tiba bagian Moon-Yup, Anda telah melakukan performa hebat di set kedua, apa Anda berniat melakukan pembantaian tim sejak awal? Tanya wartawan itu. Iya, tak sesulit itu. Ketika aku melakukannya, aku sedikit bersantai di set ke-1, untuk membiasakan diri dengan Battlefield. Setelah itu, aku mulai paham, dan bergerak aktif di set kedua, ucap Moon-Yup. Lalu, si wartawan pun berkata, apa Anda memiliki saran untuk para player tim Love, yang mengalami kekalahan telak, oleh kedua tangan Anda? Moon-Yup pun sedikit berpikir, saran apa yang harus dia berikan, pada player sekarang. Sejujurnya, kepala pelatih yang bahkan tak bisa memahami potensi playernya dengan benar, atau struktur keseluruhan yang mempertahankan mereka itu tampaknya kurang, dan bahkan sebuah masalah yang lebih besar. Lalu, apa Anda berkeinginan untuk memimpin mereka sendiri secara langsung, Tuan Seo? Moon-Yup? Moon-Yup pun menjawab, kemampuan mereka seperti sampah, jadi tidak akan seru, tapi, itu mungkin akan berubah, tergantung pada situasinya, sambil memberikan sebuah kode dengan tangannya. Oke, sekian alur cerita kali ini. Apakah Seo Moon-Yup akan benar-benar melatih para player Battlefield generasi sekarang? Atau mungkin, Moon-Yup akan membuat timnya sendiri? Nantikan kelanjutan alur ceritanya. Jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Dan buat teman-teman yang mau berbagi buat kopinya, bolehlah ya. Linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih telah menonton.